Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh Tuhan, Engkau Allahku yang setia, selalu bersamaku. Tuhan, haleluya, haleluya. Selidiki hatiku Tuhan, selidiki hidupku, apa ku benar mengasihimu, oh Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas hidupku Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhanku yang Maha Tahu, Kau Tuhan yang Maha Mengerti,
setiap hal dalam hidupku. Oh Tuhan, berikan roh-Mu atas hidupku, agar ku tetap bisa mengasihi-Mu dan mencintai-Mu selalu, dan mengingat betapa baiknya Engkau dalam hidupku, Tuhan Yesus. Ku bersyukur atas semua yang Kau beri kepadaku, Tuhan, sebab ku telah melihat semua kebaikan-Mu yang terjadi di hidupku, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur atas semua yang Kau beri dalam hidupku, Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas anugerah yang Kau beri, atas kemurahan yang Kau curahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah dan memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah dan meninggikan-Mu, Bapa. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sebab kami telah melihat kebaikan-Mu yang telah terjadi dalam setiap hidup kami, Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami tinggi kepadamu, Tuhan, dan kami nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And
lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru saudara-saudara sekalian. Mari di hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan yang akan mendampingi kita, menuntun kita sepanjang hari ini. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang kekuatan di dalam ketenangan. Dikatakan dalam tinggal tenang, dalam percaya kita, terletak kekuatan kita. Ayat ini menekankan saudara bahwa hati yang tenang, saudara, serta percaya penuh kepada Tuhan, ya, dan juga tadi seperti kalimat sebelumnya dikatakan diiringi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, adalah sumber kekuatan yang sejati. Ya, bukan lagi kepanikan kita atau usaha-usaha manusia, ya, terburu-buru, tidak tenang, dan seterusnya. Tapi ini menjadi sebuah prinsip yang mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan khawatir yang berlebihan, ya, dan mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan saat menghadapi tantangan atau persoalan kehidupan, ya. Nah, coba kita belajar. Dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita bedah satu persatu. Yang pertama dikatakan adanya ketenangan dalam kekuatan. Saudara, orang yang kuat, orang yang bisa, itu tidak akan, bahasa Jawanya, tergopoh-gopoh, tenang. Beberapa saat yang lalu saya menonton sebuah video mengenai seorang konten kreator, ya, saya tidak bisa bilang YouTuber karena ada di beberapa platform, ya. Dia ini suka olahraga. Lalu dia suka jalan-jalan keliling dunia. Dan ketika dia pergi ke suatu tempat, dia itu suka menantang, challenge orang lokal yang sedang berolahraga. Dia bilang gini, ayo kamu, aku lihat kamu sedang berlari. Aku akan kasih kamu ini, hadiah. Kalau kamu berhasil menang lawan aku, lari dari sini sampai sana. Tapi aku kasih kamu head start. Artinya kamu lari terlebih dulu. Nanti aku nyusul. Akhirnya perlombaan dimulai. 1, 2, 3, lari. Nah, ketika yang ditantang itu sedang berlari, si dia ini sedang ngomong di depan kamera, ngomong, ya kita akan berlari gini, kita masih tunggu. Itu akan berlari lebih jauh lagi. Lalu kita akan dahului dia. Tenang, tidak khawatir, tidak toleh kanan kiri, enggak tergesa-gesa, tenang gitu. Akhirnya, ya saatnya kita berlari. Setelah kurang lebih yang ditantang tadi itu sudah berlari sepertiga dari trek yang ada, si konten kreator ini berlari. Dia berlari terus secara konstan, akhirnya pelan demi pelan tersusul. 2/3 trek mulai tercover, belum tersalip, ya, belum dibalap lah si orang lokal ini, terus berlari. Akhirnya sisa 1/3 terakhir dari trek lari itu.
mendekati titik ujung akhir finish, maka konten kreator ini berhasil mendahului yang ditantang itu. Saudara, kadang-kadang kita ini tidak tenang karena kita merasa tidak mampu. Tapi kalau kita tahu kita punya kekuatan yang baru, kita pasti tenang. Oleh karena itu pagi hari ini, saya yakinkan Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan kekuatan yang baru. Oleh karena itu mari kita tenang. Toh kekuatan itu bukan dari kekuatan kita sendiri. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kekuatan yang sejati muncul dari sikap hati yang tidak panik, tidak takut, dan mampu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Adanya ketenangan di dalam kekuatan. Orang yang baik, kuat itu tenang. Tapi orang yang tahu sadar bahwa dia tidak punya kekuatan, dia akan gelisah. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan jangan gelisah hati kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan yang baru bagi kita. Bukan kuat gagah manusia, tetapi kekuatan dari Tuhan bagi kita semua. Berikutnya kita belajar di ayat ini mengenai kata percaya. Atau kita juga kenal dengan iman. Kita diajar untuk meletakkan harapan kita sepenuhnya hanya pada Tuhan saja. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti saya katakan tadi, kekuatan itu bukan dari kita. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Ya. Percaya, kita pasti dapat kekuatan yang baru. Ayo saat ini katakan saudara, saya percaya. Saya mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Amin. Iman percaya yang saudara katakan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Bukan sebuah asap yang kemudian hilang, enggak. Itu kita perkatakan sehingga telinga kita mendengar, iman kita bangkit. Dan ayat ini berikutnya mengajarkan ada membahas mengenai bertobat dan berdiam diri. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita panik karena kita berbuat dosa atau berbuat salah. Dan kalau masih ada dosa yang merintangi, kepanikan itu akan selalu ada. Saya yakin saudara paham apa yang saya maksudkan. Karena ada dosa yang merintangi, maka kita panik, tergesa-gesa, terburu-buru, ingin berusaha membereskan semuanya. Tetapi ketika kita menghentikan perbuatan dosa dan menghentikan kepanikan, kekalutan pikiran kita jadi tenang. Itu adalah jalan menuju keselamatan dan kekuatan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang kalut dan takut. Terutama semua sekali lagi karena sosial media menjadi salah satu faktor terbesar penyebab kekalutan dan ketakutan. Tidak menutup pintu juga mengenai gereja. Ya. Banyak yang menyampaikan mungkin secara tidak langsung kepada saya. Gereja itu harusnya begini. Ini loh kalau ibadah kayak gini itu kayak pendeta yang sebelah. Tidak tahu sebelah kutub utara atau kutub selatan ya. Harusnya begini ya, tampilnya begini dan seterusnya. Anda panik karena Anda sendiri sedang in distress. Karena Anda sendiri sedang di dalam kekalutan. Tenang. Kalau dalam bahasa Surabayaan, tenang opo. Tidak usah panik. Tuhan itu tidak tutup mata.
Kadang-kadang kita berusaha menutupi kelemahan kita dengan cara apa? Terlihat benar. Tapi itu hanya terlihat. Kadang-kadang ketika kita tidak mampu mengungkapkan keluh kesah kita mencari kelemahan orang lain, kita ungkapkan kelemahan mereka. Itu orang-orang yang gagal menyangkal diri dan orang-orang yang tidak tenang. Kita diingatkan berdiam diri lebih baik. Gereja ini punyanya Tuhan. Saya tidak tahu kalau yang gereja lain punyanya siapa. Kalau gereja Allah baik ini punyanya Tuhan. Kita berdiam diri. Kita taat pada Tuhan. Kita tunduk pada Tuhan. Ya. Mungkin saat ini gampang untuk mencela, gampang untuk menilai yang buruk. Tapi saya yakin tipikal-tipikal yang demikian itu ketika suatu hari nanti gereja Allah baik sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, balik kucing. Masuk dan wah selfie, ayo foto. Itulah, maaf kalau saya katakan, tipikal yang gampang terbawa arus. Kenapa? Karena itu tadi, tergesa-gesa, terburu-buru, tidak tenang. Ya. Mana katanya mau melakukan ini perbaikan dan seterusnya. Tenang. Waktunya Tuhan. Bagian kita cuma berdoa. Mana katanya ini dan itu. Itulah yang namanya supporter dan komentator tetapi bukan atlet. Memang biasanya ya yang tidak bisa itu lebih banyak berkoar-koar. Makanya peribahasa zaman dulu mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati. Jangan sampai banyak tong kosong di tempat ini. Jangan mau jadi tong kosong. Jangan jadi air beriak tanda tak dalam. Tapi mari kita berdiam diri. Paling tidak kita itu kelihatan pinter kalau berdiam diri. Kelihatan berbobot. Ya. Kelihatan intelektual. Orang yang berdiam diri. Orang yang tenang. Adalah orang yang sedang berjalan menuju keselamatan dan menuju kekuatan yang baru. Dan kalau kita berbicara tentang tinggal tenang, ini bukan berarti kita menjadi pihak yang pasif atau tidak melakukan apa-apa. Tenang itu bukan berarti, berdiam diri itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebuah sikap yang aktif untuk menjaga diri tetap terkendali. Nah ini dia. Cuma orang-orang terlatih yang bisa melakukan ini. Dan mari kita jadi orang-orang yang terlatih. Sikap yang aktif untuk menjaga diri tetap terkontrol, terkendali, tetap tenang, dan fokusnya cuma pada Tuhan. Dalam situasi yang sesulit apapun, fokusnya itu adalah Tuhan. Saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya, sebetulnya ayat ini itu konteksnya adalah teguran buat bangsa Israel. Yang tidak sadar bahwa mereka itu bangsa pilihan, sehingga mereka lebih memilih mengandalkan kekuatan militer mereka, kekuatan kuda mereka, daripada mempercayai Tuhan mereka. Tapi Tuhan meminta mereka untuk berdiam diri, percaya. Karena di dalam ketenangan di situ terletak kekuatanmu. Nantikan Tuhan, andalkan Tuhan. Pesan ini juga untuk kita semua pagi hari ini. Berdoa, nantikan Tuhan. Saudara,
poin yang terakhir tadi, ingat lagi. Tenang, berdiam diri bukan berarti pasif. Tapi merupakan sikap yang aktif untuk mengendalikan diri. Untuk mengantisipasi, bersiap-siap. Tuhan mau lakukan apa? Tuhan mau kemana? Saya ikut, saya siap. Saya berdoa biar pagi hari ini, di dalam ketenangan kita temukan kekuatan. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biar kami boleh tenang. Dan di situ akan terletak kekuatan. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.